segala sesuatu yang dapat kami lakukan itu hanya diizinkan oleh Tuhan, dan kita kembalikan semua itu untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berharum bau di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita bertepuk tangan. Kepada Bapak Pendeta Ondias Wani. Kami yang dalam habitum ini kau pernah jemput, no minta medilim jemput. Kami yang ingin jaga juyat, no kami yang ini mereka boleh, no kamar ulang tahun Partai Demokrat, even namun aja kami kamu kuliah habitum. Jangan ini mahu kami kamu kuliah habitum. Kami yang mereka yang ada susah dalam habitum. No kalau dia acara ulang habitum kali tumpen. Kami yang nampak dia no kamar yang kali kali habitum. Kaya yung ibigla at umiyong wakan. Alam mo, kaya direct ko namin al Jesus sa manat. May migawalan juga tetme. Nang juga kalpakan Jesus amin sabi ang dia maibot. Jesus amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah membuka kami dengan doa pembukaan. Tuhan memberkati. Dipersilakan duduk kembali. Oke, puji Tuhan. Kini saatnya kami mau memuji Tuhan lagi di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 157, pujian hormat. Kita akan menyanyi semua ayat. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum hamba membawa firman Tuhan untuk kami mendengarkan, kami menyambut firman Tuhan dengan satu pujian penyembahan yang berkata, Bapak Engkau baik. Oleh sebab itu saya mengajak, kalau kita masih bisa berdiri, mari kita berdiri. Kita berkata bahwa Bapa Engkau baik. Akhir dari pujian ini yang akan membawa firman Tuhan
Evangelis Rinus Mayau SHG, kepada Bapak dipersilakan akhir dari pujian ini. Bapak, engkau baik. Engkau baik. Katakan Bapak, engkau baik. Bapak, engkau baik. Engkau selalu baik. Selalu lagu itu lagi, Bapak engkau baik. Berdoa, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di kesempatan ini bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kami dari hari bahkan ke hari, dari tahun ke tahun bahkan sampai detik ini. Terlebih khusus penyertaan Tuhan di dalam pemerintahan, lebih khususnya partai politik yang Tuhan percayakan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan. Mereka memimpin hingga sampai hari ini boleh ada dan boleh bertambah usia ke 24 tahun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan. Dan pada saat siang hari ini hendak kami mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah pada kami, supaya kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini. Bukan hanya sekedar kami main-main di hari ulang tahun ini, tetapi merenungkan dengan baik-baik. Dan itu akan menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami berlaku di dalam kehidupan kami dan terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik adanya dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dan sekalipun keadaan kita, kondisi kita, bahkan juga fisik kita tidak baik, tetapi Tuhan itu tetap baik adanya. Oleh karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, berterima kasih kepada pemandu acara atau WL yang sudah memberikan kesempatan ini untuk saya menseringkan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terhormat kepada pengurus Partai DPC Kabupaten Puncak, dalam hal ini Pendeta Menas Mayau STH MSI. Dan yang kedua, yang saya hormati kedua anggota dewan dari Partai Fraksi Demokrat, kiranya Tuhan menolong memberkati, yang melalui ketiga orang ini mengundang kita semua bisa kumpul di tempat ini, karena mereka adalah pimpinan partai yang ada sekarang ini. Dan ini hari ulang tahun ke-24. Mungkin hari ulang tahun 24 ini bukan 20 sejak berdiri. Mungkin begitu, bukan berdiri, tapi sejak berdiri, bukan
Sejak ambil dari kabupaten, sejak berdiri. Oke, kira-kira kalau diambil berarti 23 atau 24 tahun kayaknya. 20 sama. Oh. Oke. Berarti kalau Kabupaten Puncak 18 tahun. Kita bersyukur bersama karena 18 tahun boleh ada di Kabupaten Puncak dan boleh berfungsi sebagai partai politik yang mengerjakan atau memperjuangkan secara konstitusional dalam menyalurkan aspirasi masyarakat atau aspirasi rakyat, yaitu membentuk sebagai mencari menggali kekuasaan, lalu dalam kekuasaan itu menyuarakan dan juga bisa sesuai dengan aturan-aturan atau dasar negara yang ada berlaku sekarang di Indonesia. Mungkin itu saya kurang paham dalam hal itu. Jadi Bapak Ibu bisa menafsirkan sendiri. Ya, yang ketiga, selamat datang kepada Bapak Ibu peserta undangan dan juga pengurus partai yang Tuhan Yesus kasihi. Baik, mari kita membuka firman Tuhan. Nanti terlalu panjang lebar. Sebelum firman Tuhan, sambutan-sambutan banyak nanti. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini saya ambil dari kitab Mika. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Ini menjadi, mungkin ada yang ayat yang menjadi darah daging kita. Nah, kalau bahau ini lamin menjadi dalam. Bukan aja menjadi dua. Baik, Mika pasal 6 ayat 8 dikatakan demikian. Pengaduan, tuntutan, dan hukum Tuhan terhadap umatnya. Itu berikutnya. Ayat 8 dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui HUT partai hari ini saya memberi tema agak melenceng. Tetapi agak melenceng itu artinya kalau ulang tahun berarti pasti kita berbicara tentang ulang tahun. Tetapi saya melenceng karena kita cari apa yang benar di hadapan Tuhan. Mencari apa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau mencari itu adalah suatu tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang untuk memperoleh sesuatu. Jadi kalau dia berusaha bekerjakan atau mencari, atau ada tindakan yang harus dia lakukan untuk memperoleh sesuatu. Demikian juga hal ini di dalam firman Tuhan ini mengatakan, hai manusia, yang baik telah sudah disampaikan kepadamu. Tuhan kehendaki atau Tuhan tuntut kepada kamu yang baik, bukan yang jahat. Dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah yang baik, bukan yang jahat. Yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah yang baik. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah sesuatu yang baik, berlaku adil, mengasihi kesetiaan itu. Lalu yang bagian terakhir adalah hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita pikirkan di hari-hari ini maupun sudah hari-hari yang kita berlalu, waktu itu kita mungkin kita pikirkan, pernah pikirkankah atau tidak, apa tujuan Tuhan menempatkan saya di dunia ini? Tuhan menempatkan mungkin kita di tempat ini apa? Dan Tuhan menempatkan sebuah partai di Kabupaten Puncak itu apa? Karena itu tidak semena-mena hanya diciptakan oleh manusia, tetapi hikmat dan akal budi itu daripada Tuhan untuk memberikan kepada manusia. Pada akhirnya manusia itu membentuk sebuah partai untuk melindungi, mengawasi semua kegiatan yang ada di dalam naungan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, apakah kita pikirkan, apakah saya ada sebagai posisi, minta maaf Bapak harus saya sebutkan,
Bapak Dikte, Bapak Sony sebagai Ketua DPR ditempatkan, ini tujuannya apa? Tapi bukan tujuan jadi DPR-nya, tapi kenapa saya harus jadi DPR? Apa kehendak Tuhannya? Itu yang saya perlu katakan. Bukan saya jadi DPR ya pasti karena untuk mengawasi semua pergerakan yang harus dilakukan oleh Bupati sampai jajarannya. Tetapi tujuan kehendak Tuhan itu apa? Yang pertama, oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama harus kita tahu dari firman Tuhan ini, saya tidak lari hanya singkat-singkat saja. Yang pertama adalah harus berlaku adil di hadapan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang berlaku adil, itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, menegakkan keadilan sosial. Yang kedua, memperlakukan orang lain dengan jujurnya. Itu adalah keadilan yang harus kita tegakkan. Atau Bapak Ibu tegakkan di dalam kehidupan ditempatkan, baik di posisi pemerintahan, posisi di luar pemerintahan, baik di gereja maupun di luar, kapanpun dimanapun kita berada. Oleh karena itu, keadilan itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya posisi jadi DPR, bukan hanya posisi partai, bukan hanya posisi hamba Tuhan, tetapi juga harus berlaku di rumah pribadi. Di dalam kalangan rumah itu harus ada keadilan gitu. Bapak Ibu punya anak-anak di rumah. Bapak Ibu memperlakukan anak 3 orang misalnya. Yang pertama itu adalah anak yang paling rajin. Yang kedua itu anak yang malas-malas. Yang ketiga itu anak yang malas, tidak rajin, malas dan rajin tapi dia paling bodoh di rumah. Jadi 3 orang ini, 3 derajat ini, mungkin Bapak Ibu akan menyukai atau sayangi anak yang paling pintar dan rajin. Belum tentu anak yang paling pemalas dan bodoh. Ya toh? Yang rajin itu anak, itu saya punya anak, siapkan makanan, kalau pada saat makan dia kasih yang besar. Mungkin uang jajan juga dia lebih besar daripada anak yang pemalas, jarang kerja. Seperti itu. Tetapi Tuhan tuntut kepada kita bahwa harus itu juga adil, sama rata semua. Yang paling baik, yang tidak baik, paling jahat, semua harus sama. Itu adalah keadilan yang harus kita tegakkan di dalam keluarga. Oleh karena itu di kalangan dalam bagian teks ini, bangsa Israel waktu itu, mereka ada di dalam ketegangan sosial yang sangat-sangat luar biasa. Kekacauan masalah yang dilakukan dalam kalangan orang Yahudi itu adalah orang-orang yang berkuasa atas bangsa Israel itu menindas dengan kejahatan. Orang miskin ditindas sekeras-keras mungkin. Bukan kita ditindas oleh orang di sini. Tetapi kita hari ini tidak terlalu kejam. Tapi bangsa Israel yang mengalami waktu itu sangat kejam. Lalu Tuhan tuntut kepada mereka harus seadil-adilnya sebagai orang yang percaya dan mengaku diri sebagai orang Israel atau orang percaya harus adil. Itu di dalam Mika pasal 2 itu ada jelas di bagian pertama sampai seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus membenci namanya ketidakadilan dan melakukan keadilan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang bagian yang kedua itu adalah di ayat yang sama dikatakan mengasihi kesetiaan. Yang pertama kita sudah adil, lalu yang kedua adalah harus mengasihi kesetiaan. Apakah kesetiaan itu ada seseorang yang dimaksud? Kesetiaan itu bukan sesuatu yang kita harus mengasihi, memelihara, tidak. Kesetiaan itu adalah bahasa yang ditentukan di dalam teks itu. Dikatakan harus memperlihatkan kasih itu kepada sesama. Jadi kasih sayang itu diperlihatkan oleh seorang pimpinan maupun di dalam gereja diperlihatkan supaya banyak orang merasakan kasih setia itu. Jadi dia harus memelihara kasih setia, bukan kalau mencintai berarti harus. Kalau kita dalam bahasa Indonesia pengertiannya agak berbeda. Tetapi kalau bahasa aslinya itu dikatakan, hesed itu dikatakan memperlihatkan siapa kita, tujuannya ditempatkan kita sebagai apa, dan itu harus diperlihatkan jelas supaya kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, harus mengasihi kesetiaan itu dengan jujurnya. Artinya memperlakukan orang lain dengan sesama kita, baik yang ada rendah, tinggi, artinya berdiri sama, duduk sama, orang biasa bilang. Seperti itu.
Jadi jangan melihat orang yang paling rendah itu dia punya duit, dia punya apa-apa. Kadang itu ada di dalam kalangan kita. Bukan hanya waktu itu bangsa Israel hanya menjajah atau memperbudak orang lain atau suku-suku yang hanya nilainya dianggap rendah. Tetapi di kalangan kita juga ada. Oleh karena itu firman Tuhan atau Allah tuntut kepada bangsa Yehuda waktu itu, mereka harus memelihara kesetiaan, menunjukkan bukti kasih itu kepada seluruh umat yang ada di daerah itu, ada di daerah masing-masing. Mereka ditempatkan di mana? Di Leviticus di Yerusalem. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengasihi kesetiaan itu kita sebagai orang percaya dituntut harus hidup di dalam kasih sayang Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai menjadi orang besar memperoleh sesuatu, kita menginjak teman, kita naik jadi orang besar. Bukan kadang-kadang kita juga mau jadi orang besar, kadang menyelewengkan sesuatu yang mungkin itu bukan orang kita, tetapi kita jadi lewat belakang, artinya pintu belakang terbuka, lalu kita masuk di dalam naik jadi orang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menekankan kepada bangsa Yehuda, mereka harus memelihara kasih setia Tuhan. Juga kepada kita hari ini harus memelihara kasih setia Tuhan. Kita dipercayakan baik partai ditempatkan di puncak. Itu bukan kita seolah-olah kita berkuasa, atau partai yang berkuasa di atas lalu menginjak-injak partai lain, bukan begitu. Tetapi sama-sama berdiri, sama-sama duduk, berjalan bersama demi kepentingan umat manusia atau bangsa yang ada di atas di puncak, atau masyarakat yang ada di puncak, supaya kesetiaan itu terbentuk dan terarah. Jadi itulah yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kesetiaan. Bagian yang ketiga itu adalah di ayat yang paling bagian yang terakhir. Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Hidup dengan rendah hati. Jadi kita harus rendah hati kalau pegang partai, pegang jabatan yang mungkin menurut kita itu paling hebat dan paling kuat. Kita harus rendah hati. Tetapi kalau di hari ini, kita sulit sekali menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Apalagi di hadapan sesama. Di hadapan sesama saja kita tidak rendah hati, apalagi di hadapan Tuhan. Kadang di dalam pelayanan juga sama. Ketika orang itu dipakai setiap hari di dalam pelayanan di gereja, dia ambil setiap minggu. Diangkat dia orang paling penting dan dia orang yang berjasa dalam jemaat itu. Itu yang dirasakan. Tetapi sebenarnya semua itu sama harus rendah hati. Pelayanan itu tadi dikatakan oleh WL bahwa apapun yang kamu kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seharusnya demikian, tetapi kita kadang-kadang kita menganggap kita paling hebat, paling menunjuk. Bahkan juga di kalangan pemerintahan juga sama. Mungkin kita merasa ada yang di posisi yang ada sekarang yang mungkin tempat kata, tempat tidak rasa. Tempat yang subur atau tempat yang tidak subur itu ada. Lalu orang yang ada di posisi-posisi yang subur mengatakan dia memang saya ini tempat posisi yang subur, jadi saya harus nama saya akan naik supaya derajat saya diangkat, dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Lalu diinjak-injak temannya, kadang dia menjatuhkan temannya dengan cara-cara yang tidak benar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak boleh memperlakukan kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh memperlakukan itu di hadapan kita ataupun di hadapan teman-teman kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus membenci namanya kesombongan. Karena kesombongan itu timbul ketika kita dapat sesuatu yang mungkin menurut kita itu keuntungan. Atau itu akan membuat kita akan ada sesuatu yang menguntungkan pribadi, keluarga, dan mungkin di setiap pribadinya. Tapi di orang lain, lawan atau teman-teman yang lain akan merugikan. Kadang itu yang menjadi tolak ukur kita. Dan juga di kalangan kita sebagai orang Kristen. Terkadang setiap hari kita bersungut-sungut atau berkomunikasi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau kerja ini, Tuhan saya mau beli ini, mau lakukan ini, lakukan itu, sampai seterusnya. Dan suatu hari dia dapat pekerjaan atau jabatan. Tuhan lupa semuanya. Tuhannya lupa langsung segala sesuatu jadi Tuhan lalu dia kerjakan. Oleh karena itu
itu artinya menimbulkan kesombongan ketika dia memperoleh sesuatu. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, orang percaya, tidak boleh ada perilaku kesombongan di dalam bertindak maupun bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti demikian juga partai dalam bertindak sebagai partai yang sebagai payung di atas, kita juga harus bertindak seadil-adil mungkin, dan juga kita harus memelihara menjalin kasih dengan sesama, baik di pimpinan partai yang lain, dan juga kita harus rendah hati. Jangan kita yang paling menangkap, kita yang paling tinggi, paling banyak kursi, dan kesombongan itu akan muncul dalam kehancuran. Dan pada akhirnya upahnya adalah kehancuran. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup sederhana, tidak sombong dengan harta, jabatan, atau pelayanan. Mengandalkan Tuhan, melakukan semua keputusan, kesepakatan, bahkan dalam tindakan-tindakan kita sebagai orang Kristen yang menunjukkan kepada orang yang kita sudah mengenal Tuhan dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang akan kita memperoleh buah yang menurut orang dunia itu hanya tidak ada apa-apanya. Kita dianggap orang yang hanya biasa-biasa, tetapi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan itu adalah nilai yang sangat berharga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita bagian terakhir dari kesimpulannya. Ada satu cerita yang mungkin menurut saya wow dan menarik. Waktu salah satu hakim, dia adalah orang Kristen. Dia orang Kristen, dia hakim di suatu kasus, dia tangani salah satu kasus. Lalu kasus ini terjebak dan ada dua pihak yang terjebak, dan yang pihak yang satu pasti akan kalah, tetapi yang satu ini pasti akan menang. Tetapi di sisi yang orang yang mengalami feeling yang kuat tentang kekalahannya, dia bawa datang dengan uang miliaran, lalu dia taruh sodorkan ke hakim itu. Dia menawarkan kepada matahari dari mana ya? Sodorkan ke hakim itu, lalu hakim itu ambil atau tidak, antara ambil atau tidak, jadi dia dilema. Pada saat dilema, lalu kalau dia ambil, itu akan jadi keuntungan, bisa memenuhi kebutuhan lain, bisa membiayai uang sekolah anak-anaknya, bisa lakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Tetapi kalau dia ambil, tidak ambil, itu akan merugikan dia sebagai seorang hakim yang seharusnya menjatuhkan memutuskan tentang kasus itu, seharusnya dikalahkan tapi dimenangkan. Jadi antara dua dilema ini, lalu dia mengambil ingat kembali tentang firman Tuhan yang terus dia ingatkan dalam kehidupannya. Lalu dia mengatakan, keuntungan bagi hanya untuk sementara, nikmat sementara, saya tidak mau menyalahkan orang benar. Lalu dia menolak uang itu dan mengambil kesimpulan bahwa dia harus memutuskan seadil-adilnya, supaya setiap keadilan yang dia putuskan atau kesejahteraan, kesenjangan yang dia ambil itu memberikan keuntungan kepada yang merugikan ataupun yang akan dapat yang keputusan yang dia ambil itu membuat orang yang menang punya hak itu dia harus dapat. Lalu dia mengambil uang itu dan memutuskan orang yang tidak punya hak memperoleh, dan dua-dua sama-sama jatuh di dalam kesombongan. Oleh karena itu dia mengambil kesimpulan bahwa saya harus membutuhkan tolak uang ini, dan keuntungan itu tidak akan menjamin saya masuk surga. Itulah yang dipikirkan oleh seorang hakim itu, lalu memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku seadil-adilnya. Itu adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh seorang Kristen sebagai ditempatkan sebagai jadi hakim di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dia mengambil langkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang bagian yang terakhir dan kesimpulannya adalah mari kita berlaku adil di dalam kehidupan kita, tindakan kita, perilaku kita. Kalau dalam bahasa aslinya lagi, bahasa Jepangnya itu adil, itu artinya tom narinap, yang mengasihi kesetiaan dengan hidup penuh kasih. Kita harus hidup penuh kasih. Yang kedua, kita harus merendahkan diri, mengandalkan Allah atau Tuhan setiap hari.
baik dalam kehidupan kita hari ini, serta dalam kehidupan kita maupun dalam organisasi dan pemerintahan dimanapun Tuhan tempatkan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus adil dan jujur di hadapan Tuhan. Supaya segala sesuatu kita diberkati, nama Tuhan dimuliakan, dan kita juga akan hidup selama-lamanya. Demikian untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau di dalam melalui firman hari ini. Firman Tuhan ini kita sampaikan kepada bangsa Yehuda waktu 2000 tahun yang lalu. Tetapi firman yang sama kepada kami di kesempatan ini mengingatkan kepada kami bahwa kehidupan kami sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah ditebus Tuhan, harus hidup adil dan jujur di hadapan Tuhan, harus mengasihi sesama kami, dan harus rendah hati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kami manusia biasa tidak mampu melakukan semua ini. Kami hanya bisa katakan hari ini, tapi kami tidak dapat lakukannya. Oleh karena itu, mampukanlah kami supaya kami dapat melakukan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku kembalikan ke teman dua cara. Ya, baik, puji Tuhan. Kami hadirin mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua di hari ini. Pada saat sore hari ini Tuhan akan memberkati hambanya dalam tugas tanggung jawab keluarga dan pelayanan selanjutnya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sekarang kami akan masuk di dalam langkah yang berikut, yaitu kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini dengan satu pujian penyembahan yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Akhir dari lagu ini saya minta kepada pendeta dan Maya untuk menutup kita dengan doa penutup untuk ibadah kita. Ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kurang, bila saat nanti Tuhan mendatangi hidup ini, sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku kasih Tuhan, bila saat nanti Tuhan mendatangi hidup ini, sudah jadi berkat hidup ini. Kepada hamba Tuhan dipersilakan kepada pendeta Mama Esdio Lemal, kepada Mama dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Engkau Allah yang maha besar, ya Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang bertakhta di langit, di bumi, dan di surga. Engkau Allah yang bertakhta di dalam setiap hati dan pikiran manusia. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pada siang menjelang sore hari ini,
Hari ini tanggal 9 bulan September tahun 2025. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan bersama-sama dengan Partai Demokrat. Hari ini telah mencapai usia yang ke-24 tahun. Dan Partai DPC, Partai Demokrat telah mengucap syukur kepadamu. Dan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ibadat telah dilaksanakan dengan baik. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang kami memberikan kepada Engkau. Hanya ucapan syukur dari hati Partai Demokrat dan Ketua DPC dan semua anggota partai, pengurus partai yang ada di dalamnya bersama-sama dengan masyarakat yang ada di sini mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Acara ini, ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai dengan akhir ini kami pertaruhkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu hal lagi hujan ini, Tuhan, Engkau pegang dan Engkau kendalikan. Kami mau melanjutkan acara berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa serta mengucap syukur dan menutup seluruh rangkaian ibadah pada siang menjelang sore ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin kami dengan doa penutup. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, rangkaian ibadah kami sekian dan keempat kami akan masuk di dalam sambutan-sambutan. Untuk itu, sambutan yang pertama, waktunya kami berikan kesempatan kepada panitia untuk menyelesaikan. Shalom. Shalom. Selamat sore buat semua. Pertama-tama kami mengucapkan laporan apapun ini selalu baik sehingga pada sore hari ini kami tidak dapat tempat ini. Kami mengikuti hari ulang tahun Partai Demokrat hari ke-24 tahun. Yang kedua saya hormati kepada Bapak Ketua DPC Kabupaten Puncak dalam hal Bapak Pendeta Bapak Benal Majau SPH Indonesia. Yang kedua saya hormati kepada Pak Dewan Walikom SPD. Yang ketiga saya hormati kepada MC yang langsung di tempat yang sayang saya hormati. Dan keempat saya hormati kepada Bapak Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa kepada kami. Tuhan Yesus akan diberkati. Dan kelima saya hormati kepada adik-adik Partai Demokrat yang hari sudah ini. Dan keenam saya hormati kepada Bapak Ibu saudara saudari yang hari sudah ini. Tuhan Yesus akan diberkati. Ya, sebelum kami masuk di dalam laporan panitia. Laporan panitia hari HUT ke-24 tahun. 1. Bantuan dari Bapak Thomas Abudi SPP, Ketua DPC Kabupaten Puncak. Uang SP 20 juta. Yang kedua dari Pak Edi Julemal Ketua SP 10 juta. 3 dari Ketua DPC Kabupaten Puncak Mendas Majau SPA MSI SP 20 juta. Yang keempat Soli Wadiko SPD SP 5 juta. Yang kelima Ibu Daunia J Majau RP 4 juta. Yang keenam Ibu Pertina W Majau RP 1 juta. Ya, laporan dari panitia. Saya hormati kepada Bapak Ibu yang sudah dimulai. Saya tidak sibuk lagi berterima bukan tenaga, jaringan, dan lain-lain. Bahwa air, minum, semua berjualan dari masyarakat panitia untuk kami berikan ke ini.
Ya baik, puji Tuhan. Langkah selanjutnya kami akan mendengarkan sambutan lagi yang kedua, yaitu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Puncak, dalam hal ini kepada Pendeta M. Mayau SPH MSI, kepada Bapak dipersilakan. Shalom. Pada sore hari ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena dengan kasih Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, sehingga hari ini juga dengan keadaan sehat, baik kita bisa ada di tempat ini dengan baik. Itu yang kita sambutkan kepada Tuhan. Shalom. Yang kami hormati pemerintah Kabupaten Puncak. Dalam hal ini mewakili pemerintah Kabupaten Puncak, Ketua 1 DPRK Kabupaten Puncak, namanya Sony Soniko SPD. Serta anggota DPR Edi Jolenal Esos mewakili pemerintah Kabupaten Puncak. Kita tepukan. Yang kami hormati para hamba Tuhan yang tadi bawa firman Tuhan, dan juga MC dan pendeta-pendeta yang ambil bagian pada kesempatan hari ini, kami hormati. Yang kami hormati pula tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh masyarakat, kepala-kepala kampung, mama-mama, adik-adik yang setia mendukung partai besar ini di Kabupaten Puncak dari sejak tahun 2008 hingga sampai dengan detik ini. Kami tidak capek-capek, kami tidak bosan-bosan, kami tidak malas-malas, pegang terus, semangat terus sampai dengan hari ini. Itu yang saya hormati. Pada sore hari ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan kasih-Nya itu kita bisa ada, kita bisa hidup, kita bisa berkarya, dan melalui partai besar ini, melalui bintang ini, kita jadi manusia, kita bisa makan, kita bisa dapat jabatan bupati, DPR untuk pimpinan sampai hari ini. Itu yang kita berdoa pada Tuhan. Hadirin yang saya hormati, saya akan hadirin yang saya banggakan, Partai Demokrat didirikan pada tanggal 9 September 2021 di Jakarta oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode. Partai ini begitu didirikan 4 tahun, masih didirikan beliau SBY ini masuk jadi presiden. Itu hal yang luar biasa. Presiden selama 2 periode, selama pengabdian Bapak SBY ini, kita sama-sama tahu negara ini, republik ini aman, tenang sampai dengan selesai jabatan 2 periode. Itu Bapak SBY. Kemudian di sini kita melihat waktu pembentukan partai ini oleh Ibu Kristiani Yudhoyono, disingkat dengan Ibu Ani Yudhoyono, istri dari SBY. Mereka berjuang membentuk partai ini, berjuang terus sampai dengan sudah masuk partai. Lewat partai ini presiden sudah 2 periode, begitu terus sampai dengan hari ini. Partai ini sudah jadi besar. Melalui partai ini banyak orang jadi gubernur, banyak orang jadi bupati, banyak orang jadi pimpinan DPR, banyak orang yang sudah jadi manusia. Sampai dengan hari ini sudah umur 24 tahun. Sampai hari ini sudah 24 tahun. Di antara kita ada yang umur 24 tahun kan? Pasti ada. 24 harusnya masih muda, bukan tua lagi, masih muda, semangat baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
memasuki periode politik 2024, Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Gerindra. Dan hasilnya tahun 2024 ini Bapak Prabowo Subianto naik jadi bupati presiden sampai dengan hari ini. Karena Partai Demokrat sudah koalisi ke Gerindra, melalui Gerindra itu periode ini presidennya Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini Prabowo Subianto berikan kesempatan kepada Ketua Partai Demokrat di pusat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang sebelah saya di sana itu dia Ketua Partai Demokrat di pusat. Beliau sekarang menjadi Menteri Koordinator Kewilayahan, dan sampai dengan hari ini Agus Harimurti ini sebagai orang kepercayaan dari Presiden Republik sekarang. Mudah-mudahan Tuhan kehendaki periode berikut ini beliau akan maju calon Presiden Republik Indonesia. Mari kita tepuk tangan. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, kita kembali ke Kabupaten Puncak. Saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu itu saya masih rambut ini belum menjadi putih. Begitu selesai kuliah, saya langsung terlibat di dalam Partai Politik Demokrat ini. Kalau seandainya saya punya badan ini, kalau saya potong, bukan darah merah yang keluar, tapi pasti darah biru yang keluar. Alam tahu, Puncak tahu, masyarakat tahu, Menas berarti darah biru. Mari kita bersama. Karena saya terlibat dalam partai ini dari tahun 2008 sampai dengan hari ini, saya sudah masuk 18 tahun pada partai ini. Sudah masuk 4 periode jadi Ketua Partai Demokrat di Kabupaten Puncak. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan saya kesempatan, kekuatan, kesehatan, sehingga sampai dengan hari ini saya masih kuat, saya masih bisa berjuangkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Puncak. Oleh karena itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Yang berikut, kami juga momentum hari ulang tahun ke-24 ini, kita harus menjadi semua bahwa perjuangan Partai Demokrat bukan hanya sekedar untuk politik, melainkan pengabdian kepada rakyat. Kita harus terus memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa, khususnya di Kabupaten Puncak. Karena itu saya mengajak seluruh kader Demokrat untuk bersatu, solid, dan mendukung program pembangunan pemerintah daerah demi mewujudkan masyarakat Puncak yang maju, adil, dan sejahtera. Partai Demokrat hadir di Kabupaten Puncak bukan hanya sekedar untuk politik saja. Partai Demokrat hadir di Kabupaten Puncak bukan kita permusuhan dengan siapa-siapa, tapi partai bintang ini hadir di Puncak untuk berdamai. Hadirkan perdamaian. Partai Demokrat yang ada di sana supaya kita adil, jujur untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Puncak sesuai firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Bapak. Maka kita dinilai, kita diuji oleh masyarakat kita di Kabupaten Puncak, dan selama ini kita tetap periode ke periode terus. Sampai dengan saya pun sudah 2 periode. Satu kali saya sudah masuk calon, tapi dari partai PDIP dulu di Puncak Jaya. Begitu kakal saya masuk bergabung dengan Partai Demokrat, saya calon lagi. Tapi suara-suara kami waktu itu jatuh dengan almarhum Merti Arsiwa. Dulu almarhum jadi ketua partai selama hampir 1 tahun 4 bulan dari mulia masuk sampai di Puncak. Waktu itu almarhum Lele Maya adik saya, dia sebagai ketua PPD Kabupaten Puncak, dan sama-sama mereka jatuh. Dari situ kita tidak tetap polisi lagi.
Tapi waktu itu saya juga tidak kecewa, saya tidak mundur lagi, tapi saya maju dengan keadaan yang ada waktu itu. Bukan waktu itu dukungan dari bupati juga tidak, waktu itu dari DPR orang yang mendukung saya juga tidak, tapi saya sendiri dengan Tuhan saya maju untuk menghidupkan partai besar ini semua dengan biaya segala macam dukungan, tapi dengan Tuhan kami tetap maju terus sampai dengan hari ini. Partai kita sudah dikenal besar di Kabupaten Puncak. Oleh karena itu pada kesempatan hari ulang tahun Partai Demokrat ke-24 ini, saya pesan kepada kader partai, kepada fraksi Demokrat yang ada anggota DPR 2 orang, satu ketua DPR, satu DPRD Kabupaten Puncak, anggota DPR Kabupaten Puncak. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi sampaikan itu, kita pegang, kita jalan sesuai dengan apa yang ada, sederhanakan, kita merendahkan diri jalan, pasti dinilai oleh Tuhan pertama, yang kedua dinilai oleh masyarakat kita ini, dan tetap dukungan di jalan anak-anak muda tetap 2 periode, 3 periode. Mari kita tepuk tangan. Saya memang orangnya begitu, tapi saya sudah masuk 1 periode sudah lewat, 2 periode, 3 periode terpilih kalau wakil bupati juga kemarin. Tapi sekarang saya juga bisa, masih bisa. Orang bisa mencintai saya juga bisa. Ya, dan besok juga kita pasti akan maju. Karena kita sudah kalah di berhenti di sini tidak. Pasti besok juga akan maju. Pasti besok orang suka kita, orang senang kita, pasti kita maju. Dan yang berikut, saya juga minta maaf kepada saya punya pendukung kepala kampung Kabupaten Puncak, saya juga intelektual, tokoh-tokoh masyarakat, mama-mama, adik-adik perempuan, anak-anak yang selalu mendukung kami pada waktu pencalonan Wakil Bupati. Semua pengorbanan, semua itu saya tidak berikan balas kepada adik-adik saya yang korban itu, masyarakat kepala kampung yang korban, tapi lebih khusus Tuhan yang akan memberkati. Pasti besok juga pasti karena politik jadi kita akan barisan jalan. Itu yang saya sampaikan kepada kita semua. Nah, itu yang tuntutan kita. Kemudian yang berikut ini tambahan dari catatan saya. Begini. Lebih khususnya saya punya masyarakat. Ini Pak Agus ada sini Mas. Ya. Jadi lebih khusus dulu orang tua kita bilang itu kalau partai seperti ini itu orang bilang Isaliwah dulu itu nama kulitnya yang tertinggi. Saya punya kakak kepala tua yang namanya Pak dari tadi baru nama itu Isaliwah. Kulit dia besar itu sama dengan partai ini. Dan partai ini pada umumnya itu dari dalam Kabupaten Puncak punya partai ini. Kalau pada umumnya itu Republik ini punya, lebih khusus lagi masyarakat Kabupaten Puncak punya, dan lebih khusus lagi nama kami dari kedua partai ini. Orang bilang partai Demokrat, oh iya ini partai kedua ini. Bukan mereka lihatnya umumnya, tapi dilihatnya keluarga. Lebih khusus lagi orang bilang ini partai Demokrat ini, bilang ini Menas Mayau punya. Kalau Menas Mayau berarti keluarga Mayau yang ada di mana itu sudah punya wilayah umum ini. Partai besar ini, jangan main-main dengan partai ini. Kalau dilihat dari keluarga saya, orang dulu bilang begini, orang tua bilang ya Fatihah sampai yang gaya bude kalau itu sampai di mana? Kan kasar saya punya keluarga. Orang bilang kita baru di pasar mon itu bukan lorong itu, bukan lorong jalan jalan orang bawa jalan wahabin hotel. Nama barang yang ada di situ sering ada juga semua milik Partai Demokrat ini. Yang lebih khususnya itu saya punya anak-anak yang pakaian partai naik pengaruh masyarakat itu, jangan percaya itu. Saya punya anak-anak yang sarjana namanya anak-anak Numang ini, anak-anak Numang kamu harus sabar. Tidak mungkin kamu pegang partai begini, tidak mungkin. Ya, kamu tidak akan dapat partai ini jadi ketua, tidak mungkin. Ini kesempatan Tuhan kasih kepercayaan ke saya. Kedua, Pak Lukas kasih kepercayaan ke saya. Orang jabatan dengan saya sudah mengganti semua dari dulu. Tapi Menas tidak. Pak Lukas dia partai khusus.
sampai di detik ini. Saya masih ada, harus hargai itu, harus terima itu. Kalau ke depan saya, kalau tidak ada, siapa yang akan lanjutkan tahun ini? Itu kalian, anak-anak ini punya partai ini. Jangan main-main dengan partai besar ini. Ini orang punya barang. Orang. Ini kita punya barang. Cara baik. Orang bilang begini anak sekolah camun dah, nong kenal jangan masyarakat nanti orang marah. Ayo mau namanya mau, jangan dengar itu, omong kosong ya, bagus. Itu orang sengaja menghancurkan daerah itu mereka bicara. Supaya ke depan kamu tidak dapat kursi DPR itu yang mereka bicara. Ya toh, aling galakan, aling kalingan. Waktu mau bukti, waktu mau Anu yang khusus hari yang kalaman kesempatan saya bicara hari ini supaya bisa dengar kita sama-sama. Nah, mungkin terakhir ini saya akan marah sedikit kepada saya punya anak-anak. Mungkin ini yang dari saya, sebagian saya sambutan sampai di kami dan ini juga nasihat buat saya punya keluarga anak-anak saya. Saya partai ini jangan kita main-main. Mungkin ini ada saya atas perhatian dari kita semua. Dirgayu Ke-24 Partai Demokrat yang Ke-24 kami dari atas nama pribadi dan juga pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dan seluruh masyarakat Kabupaten Puncak menyampaikan dirgayu Partai Demokrat Ke-24. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian. Oke, baik. Bapak Ibu, sekali lagi kita akan mendengarkan sambutan berikut atau sambutan ketiga yang akan dibawakan oleh perwakilan dari pemerintah, yaitu kepada Abang Sony Wadikbo SPD sebagai Ketua 1 Kabupaten Puncak. Kepada Abang dipersilakan. Baik, shalom. Shalom. Baik, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan nafas hidup, kesehatan, waktu sehingga kami boleh ada seperti hari ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Yang terhormat Ketua Partai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Puncak, Dinas Majau SPA Nesi. Yang terhormat Anggota DPR dari Partai Demokrat Edi Jolmal Esos. Yang terhormat kepada Bapak Tuhan Kepala Suku, pada ADER Partai Demokrat dan semua anggota partai, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kami hargai dan kami hormati. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada MC yang memberikan kesempatan untuk sambutan pada sore hari ini. Izinkan kami menyampaikan sambutan 1-2 kata pada sore hari ini. Secara khusus, saya juga bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena kami tidak punya rencana seperti hari ini, tapi hari ini ulang tahun Demokrat yang ke-24 ini saya sambutan resmi. Perdana yang saya sambutan hari ini, kita tepuk tangan. Baik, sebelum kami berdiri di panggung-panggung resmi yang lain, hari ini menjadi perdana yang kami sambutan, sehingga saya hargai dan hormati. Baik, kami di sini mewakili pemerintah, bahkan mewakili kami kader, kami sampaikan 1-2 kata. Partai Demokrat hadir di tanah Papua baik-baik saja. Orang menilai Partai Demokrat adalah partai orang Papua punya. Dengan demikian, kami ada di tempat ini tidak salah. Kami hadir untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, aspirasi masyarakat, mereka yang lemah,
Mereka yang tidak bisa bicara, itu yang kita akan perjuangkan. Kami akan Partai Demokrat hadir untuk itu. Kami sebagai pimpinan, kami akan kawal pembangunan Pemerintah Kabupaten Puncak, di mana saja kami bekerja, kami juga ada di situ. Kami akan kawal, kami akan berjuang, kami akan membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Puncak. Kami tidak memandang dari suku ras, latar belakang yang berbeda, tapi kami tetap berjuang untuk aspirasi masyarakat Kabupaten Puncak. Partai Demokrat adalah hari ini menjadi umur 24 tahun. Itu sama dengan umur yang kami ada ini. Kami masih muda, partai masih muda. Kita tetap berjuang. Kabupaten Puncak kita punya, Partai Demokrat kita punya. Kenapa tidak bisa? Kita bergabung. Mari anak muda, mari kita bergabung dengan Partai Demokrat. Hari ini bapak-bapak yang sekarang punya, besok kita punya, dan berikut generasi punya. Oleh sebab itu saya mengajak, dan kita ada di dalam Partai Demokrat ini, dan hari ini menjadi sambutan dalam firman Tuhan sudah jelas sampaikan, dan kita takut akan Tuhan, dan kita memperjuangkan nasib masyarakat. Mereka yang memang yang berbicara bahwa itu kita berjuang. Ini itu yang kami sampaikan, dan nanti kata kami melakukan beberapa tahun Partai Demokrat yang ke-24. Kiranya partai ini menjadi berkat bagi semua orang untuk pada penduduk Indonesia dan pada khususnya Puncak. Itu yang kami dapat sampaikan. Kami sampaikan kata-kata kami yang menyenangkan Bapak Ibu. Kami tarik kembali dan waktu kembali. Tolong Tuhan berkati kita semua. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, antara malam yang kelima kami akan masuk di dalam penutup. Untuk itu kami akan masuk penutup. Di situ kita akan masuk dalam ramah. Kita akan masuk dalam ramah tamah. Kita yang pastinya kita menutup rangkaian kegiatan kita. Jadi saya minta kepada Bapak yang sudah melayani kami hari ini dapat menutup rangkaian semua kegiatan kita di hari ini dengan doa sekaligus doa jamuan. Ya, jamuan berkat. Baik, sebenarnya doa penutup sudah tutup, tapi saya hanya doa makan saja. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena anugerah Tuhan tidak henti-henti di dalam acara kami dari pagi, siang, hingga oleh sore hari ini. Dan hari ini sampai seterusnya pun kami yakin dan percaya bahwa anugerah dan penyertaan Tuhan yang sama akan menyertai kami. Oleh karena itu, akhir daripada seluruh rangkaian kegiatan kami akan menikmati berkat Tuhan yang disediakan oleh partai melalui partai maupun keluarga besar. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola berkat ini. Tuhan berkati mereka orang-orang yang mengelola dan mengeluarkan keringat, rasa capek, dan segala sesuatu yang mereka kerjakan demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati orang yang mengelolanya. Tuhan berkati juga setiap kami yang akan ambil dan menikmatinya. Itu menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga kami boleh melanjutkan seluruh aktivitas kami hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup seluruh rangkaian ulang tahun Partai Demokrat ini hari ini sampai seterusnya. Biarlah segala kelemahan dan kekurangan kami Tuhan sempurnakan sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Doa sudah ditutup dan sekarang kami masuk dalam ramah tamah. Perayaan HUT yang ke-24 tahun Partai Demokrat Kabupaten Puncak telah kami akhiri sampai di sini. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kita berikan sesi foto. Untuk itu dipersilakan kepada
dan pengurus bisa berdiri untuk foto bersama. Kami pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Puncak mengucapkan dirgayu 24 Partai Demokrat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Partai Demokrat maju, 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 maju. Itu.